Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA yang budiman, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dalam program Tafsir Kabir. Bersama saya, Maulana Fazal Muhammad Mubashir. Insya Allah dalam waktu 25 menit ke depan, kita akan membahas satu ayat dari surah Al-Baqarah, yaitu ayat 33. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Mereka berkata, Engkau maha suci, kami tidak tahu apa-apa selain apa yang Engkau telah ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha mengetahui, maha bijaksana dalam setiap perkataan dan perbuatan. Al-Baqarah ayat 33. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu, Khalifatul Masih kedua, di dalam Tafsir Kabir membahas ayat ini, beliau selalu mengawali dengan membahas masalah hal lughat. Di dalam ayat ini beliau hanya mengambil dua kata penting yang perlu beliau sampaikan, yaitu pertama kata subhanaka. Ini berasal dari kata kerja dasar atau masdar dari kata subhana. Artinya adalah bahwa kita mengakui kesucian atau kebersihan dari segala macam aib. Dan kata ini pun artinya adalah mensucikan atau membersihkan. Seperti di dalam keterangan ini Huzur juga mencatat, orang Arab berkata, Subhanallahi ay ubarri'ullaha minassu'i baro'atan. Yani aku mengakui bahwa zat Allah Ta'ala itu maha suci dari segala aib. Ini berdasarkan dari lughat Aqrabul Mawarid. Jadi untuk lebih jelasnya mengenai kata ini bisa juga kita lihat di dalam lughat surah Al-Baqarah ayat 31. Kemudian kata kedua dari ayat ini yang Huzur jelaskan adalah kata Al-Hakim. Al-Hakim yang beliau jelaskan ini adalah bahwa berasal dari kata Al-Alim, yakni sahibul hikmah. yakni orang yang memiliki kebijaksanaan. Artinya Allah Ta'ala memiliki sifat hakim ini adalah zat yang maha bijaksana, maha adil dalam segala tindakan-tindakannya. Kemudian dijelaskan juga bahwa al-muqinu lil umur, yakni zat tersebut adalah pengamal sempurna semua pekerjaan. Jadi kalau ada seseorang yang punya gelar atau kedudukan sebagai seorang hakim, itu adalah orang yang harus betul-betul bijaksana dalam mengambil suatu keputusan. Tidak berat sebelah, tidak pilih kasih, tapi dia benar-benar sesuai apa yang memang harus diberikan keputusannya. Itu sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat ini, di mana para malaikat telah menyatakan bahwa wahai Allah, wahai Tuhanku, Engkau adalah Tuhan yang maha mengetahui, Tuhan yang maha adil, Tuhan yang maha hakim dari segala sifat-sifatnya. Jadi di sini manusia pun yang bergelar atau memiliki kedudukan sebagai hakim dalam suatu pengadilan atau mengambil suatu keputusan, ini artinya orang yang memiliki ilmu tinggi, sempurna, dan memiliki sifat-sifat
yang adil dalam memberikan keputusan. Ini makna daripada al-hakim. Orangnya itu bijaksana. Kemudian dijelaskan oleh Huzur, juga artinya adalah al-hikmah. Dari kata adalah alama al-halam, yakni bijaksana dan cerdas. Ini sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dikatakan mayam na'u minal jihalah. Setiap sesuatu yang mencegah daripada kejahilan. Jadi seorang hakim yang memberikan suatu keputusan, kepastian, itu tidak jahil, tidak bodoh, dan tidak berbuat sesuatu hal yang merugikan salah satu pihak. Dia hanya memberikan suatu keputusan berdasarkan apa yang memang ada harus diberikan keputusan. Itulah sifat Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini sebagai hakim terhadap apa? Seluruh makhluk-makhluknya, termasuk di sini adalah ayat sini mengenai apa yang difirmankannya, yang dinyatakan oleh para malaikatnya, yaitu malaikatullah. Jadi Allah Ta'ala oleh malaikat dikatakan engkau maha bijaksana, engkau maha mengetahui, engkau maha adil. Artinya bahwa Allah Ta'ala demikian memahami semua apa yang dia ciptakan dan apa yang diperintahkan, apa yang dilarangnya kepada para malaikatnya. Di dalam ayat ini adalah bahwa Allah itu memiliki sifat al-alim juga al-hakim. Jadi setiap sesuatu yang mencegah dari hal-hal yang jahil. Kullu kalamin muwaifikin lil haq. Jadi setiap kalam, setiap ucapan, setiap perkataan yang sesuai dengan kebenaran. Jadi seorang hakim itu apa yang dia sampaikan, apa yang dia putuskan, apa yang dia perintahkan, apa yang dia tetapkan, itu semuanya adalah tidak merugikan pihak lain. Dia selalu memutuskan dengan perkataan, kalam, ucapan yang benar, yang adil, yang memiliki semua dasar-dasar sesuai dari makna kata tersebut. Kemudian Huzur juga menjelaskan bahwa wada'u syai'i fi maudhihi, yakni memanfaatkan segala sesuatu tepat guna. Jadi Allah Ta'ala yang memiliki sifat hakim di sini itu tepat guna segala sesuatu apa yang diciptakan dan ditetapkannya. Misalnya di sini, kenapa malaikat berkata bahwa engkau wahai Tuhan maha adil, maha mengetahui, dan maha bijaksana? Karena Allah Ta'ala apa yang diperintahkannya kepada malaikat-malaikat dan kepada makhluk-makhluk lainnya itu adalah penuh dengan kebijaksanaan dan tepat guna. Jadi sesuatu hal yang tepat guna itu dalam makna al-hakim yang dimiliki sifat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Huzur masih menjelaskan juga bahwa sawabul amri wasidaduhu, hakikat suatu dan intinya. Jadi segala sesuatu itu intinya yang dipegang sebagai suatu keputusan dalam hal memutuskan sesuatu. Ini sifat hakim. Jadi kalau kita lihat dari keterangan-keterangan ini semuanya ini, bahwa sifat Allah Ta'ala yang hakim maha sempurna. Jadi manusia yang dipercaya, yang diangkat, yang ditetapkan sebagai pemutus, sebagai penetap dalam hal ini harus memiliki seperti sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian masih Huzur menjelaskan bahwa kata hakama adalah dari kata hakimu, artinya mana'a man'an li islah, demi untuk islah, demi untuk perbaikan. Seseorang itu dicegah dari hal-hal yang mudarat. Ini Allah Ta'ala seperti itu pula memiliki sifatnya. Jadi kita juga manusia sebagai makhluk Allah yang ditunjuk sebagai hakim itu mencegah dari hal-hal yang buruk, yang tidak ada manfaatnya, yang mudarat. Jadi seorang hakim itu hendaknya betul-betul memiliki sifat apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Huzur masih menjelaskan juga bahwa
Seorang penyair berkata bahwa Bani Hanifah ahkimu sufaha'akum. Yani wahai Bani Hanifah, ketahuilah kebodohanmu dan berhentilah dari hal-hal yang buruk. Artinya apa? Bahwa hakim itu jangan berbuat sesuatu yang buruk, yang tidak bermanfaat, yang merugikan orang lain. Jadi ini sifat Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan Huzur berdasarkan lughatul Arabiyah dari dua kata, yaitu subhanaka, engkau maha suci, dan al-hakimu, engkau maha adil, maha bijaksana. Sebagaimana dijelaskan tadi itu. Demikian dua kata yang diambil oleh Huzur dalam hal lughat dari ayat yang tadi ditilawatkan. Selanjutnya kita masuk kepada tafsir dari ayat ini. Huzur di dalam tafsir mengenai ayat ini, beliau menjelaskan bahwa mengapa malaikatullah di dalam ayat ini berkata bahwa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Jadi malaikatullah itu menyanjung, memuji Allah Ta'ala bahwa engkau wahai Tuhanku itu maha mengetahui segala sesuatu. Dan kami tidak tahu apa-apa. Tidak punya ilmu apa-apa. Kecuali apa? Yang engkau telah ajarkan kepada kami. Di sini Bapak Ibu sekalian, hadirin hadirat yang mulia, Huzur menjelaskan bahwa diperlihatkannya suatu pemandangan atau kasyaf kepada para malaikatullah itu oleh Adam alaihissalam, karena Adam diperintahkan, coba perlihatkan semua apa-apa yang telah aku ajarkan kepada malaikat. Begitu diperlihatkan, kemudian di malaikat kan diminta, coba sebutkan itu semua, kalau kalian benar apa yang kalian katakan ini dan itu. Maka malaikat mengatakan, kami tidak tahu apa-apa. Sedangkan Allah Ta'ala pada ayat sebelumnya mengatakan, aku maha mengetahui segala sesuatu apa yang ada di bumi ini. Dan aku mengetahui segala rahasia-rahasia lain yang akan terjadi di masa yang akan datang. Jadi aku menciptakan Adam sebagai seorang khalifah di muka bumi ini, itu karena aku mengetahui segala sesuatu nanti ke depannya. Sedangkan malaikat mengatakan, untuk apa ya Allah? Apakah belum cukup kami ini yang setiap waktu, setiap saat memuji engkau, tidak pernah menyimpang dari apa yang engkau telah gariskan? Kenapa harus menciptakan seorang khalifah manusia? Yang menurut kami, pengalaman kami adalah bahwa manusia kerjanya selalu bikin kerusuhan, bikin kerusakan. Ini apa yang diucapkan oleh para malaikatullah. Maka Allah mengatakan, coba sebutkan itu dari apa yang sudah diperlihatkan oleh Adam kepada kalian dalam bentuk kasyaf itu ya. Jadi malaikat mengatakan, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Engkau maha mengetahui, engkau maha suci, engkau maha adil. Engkau Tuhan yang sempurna, yang kami tidak tahu segala rahasia apa yang ada. Jadi di sini betapa para malaikat telah mengakui bahwa mereka tidak memiliki ilmu segala sesuatu. Dan hal ini mengapa Allah Ta'ala firmankan dalam bentuk kalimat seperti itu di dalam surah Al-Baqarah ayat 33 ini? Karena di sini ada hubungannya dengan tentang khilafat Adam. yakni bahwa tentang khilafat Adam, Allah Ta'ala punya rencana ke depan. Bahwa manusia itu adalah makhluk Tuhan yang paling sempurna. Yang diberikan kesempurnaan, bisa memberikan kemajuan-kemajuan dan mencapai segala
kualitas yang tertinggi. Sementara malaikatullah hanya terbatas. Jadi karena itu Huzur juga menjelaskan di sini bahwa malaikat itu mengatakan kami tidak tahu apa-apa ya Tuhan yang maha pengasih maha penyayang. Kami mengira dengan keberadaannya Adam diciptakan ini, itu hanya terjadi keributan saja ke depannya. Tapi Allah mengatakan tidak. Adam sudah perlihatkan bagaimana orang-orang wujud-wujud dari keturunan beliau atau umat beliau masa depan. Yaitu orang-orang pilihan Allah Ta'ala di masa depan yang akan menjadi nabi-nabi Allah. Yang puncaknya Allah rencanakan adalah kedatangan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi malaikat setelah melihat itu semuanya disuruh sebutkan, coba sebutkan nama-nama sifat-sifatku yang Adam sudah perlihatkan pada kalian semua. Mereka mengatakan kami tidak tahu apa-apa ya Allah. Jadi di sini pemandangan ini hadirin-hadirin yang mulia, ini bukan pemandangan sebagaimana kita melihat saat ini. Tapi itu adalah pemandangan secara kasyaf. Penglihatan yang Allah perintahkan kepada Adam, yang Allah Ta'ala perlihatkan kepada malaikatullah, itu adalah pemandangan secara kasyaf. yakni gambaran manusia-manusia pilihan Allah di masa yang akan datang. Jadi rencana Allah Ta'ala menciptakan Adam sebagai khalifah pertama, sebagai nabi pertama di muka bumi ini adalah untuk apa? Agar manusia di masa yang akan datang itu dapat menjadi mazhar, tempat turunnya, wadahnya, seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu rencana Tuhan bahwa sifat-sifat sebagaimana kita tahu bahwa sifat Allah itu banyak sekali, ratusan, disebut Asmaul Husna. Ini tidak bisa disempurnakan atau diperlihatkan oleh malaikatullah. Kenapa? Karena untuk menjadi mazhar sifat-sifat Allah Ta'ala yang sempurna itu diperlukan wujud-wujud pilihan Tuhan yang memiliki di dalam dirinya adalah sifat kebaikan, sifat keburukan juga ada. Tapi kalau malaikat kan sifatnya hanya baik saja, tidak ada keburukannya. Karena itu kemajuan dalam hal kerohanian di sini, malaikat itu tidak ada apa-apanya dibandingkan manusia. Jadi maksud Allah Ta'ala mengutus Adam sebagai khalifah pertama, sebagai nabi pertama di dunia ini bagi umat manusia adalah sebagai awal Allah Ta'ala untuk menurunkan segala macam kehendaknya. Nanti ujung-ujung dan klimaks puncak tertinggi adalah akan datang seorang hamba Allah pilihan yang sempurna, yaitu junjungan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak Ibu sekalian di sini bahwa keadaan-keadaan di dalam ayat tadi yang Allah firmankan, di mana malaikat mengakui tentang kesucian Allah Ta'ala, tentang ketinggian sifat-sifat Allah Ta'ala, dan mereka memuji kebersihan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala sifat-sifatnya itu, di sini adalah menunjukkan bahwa malaikat tidak memiliki potensi untuk sebagai mazhar sifat-sifat Allah Ta'ala. Tapi yang menjadi mazhar atau tempat turunnya, pengejawantahan atau tempat zahirnya atau tempat penampakannya seluruh sifat-sifat Allah Ta'ala itu adalah pada diri manusia. Jadi inilah tujuannya Allah Ta'ala menjadikan Adam sebagai utusan pertama, sebagai nabi pertama, sebagai khalifatullah pertama di muka bumi ini. Kemudian Huzur menjelaskan lagi,
Sebagian orang mengkritik di sini, ada yang mengkritik bahwa Allah itu kan mengajarkan Adam ilmu sehingga Adam menguasai banyak ilmu pengetahuan, sedangkan malaikat tidak diajarkan. Bagaimana kalau kemudian malaikat ditanya, tolong sebutkan semua sifat-sifat yang engkau telah lihat, lalu malaikat mengatakan, kami tidak tahu apa-apa kecuali apa yang engkau sudah ajarkan. Kata Huzur di sini dalam keterangannya bahwa keberatan itu muncul karena pada ayat sebelumnya ada pemberitahuan dimulainya silsilah khilafah yang mana dipahami oleh orang-orang bahwa Allah itu bermusyawarah dengan malaikat. Kemudian di dalam jawaban malaikat yang berkata kami bertasbih kepada engkau, lalu apa perlunya sekarang menjadikan khalifah lain di muka bumi? Apakah belum cukup kami yang telah menyembah engkau dengan segala kebenaran? Kata Huzur, 2 poin yang dijadikan bahan kritikan oleh orang-orang adalah tidak benar, alias salah. Mengapa? Karena di dalam ayat Al-Quran sebelumnya itu tidak ada musyawarah antara Allah Ta'ala dengan para malaikat. Apakah ada buktinya? Bahwa bunyi ayat Allah Ta'ala berfirman kepada malaikat, aku hendak menjadikan seorang khalifah. Di dalam ayat itu tidak ada suatu isyarat musyawarah. Jadi di sini orang-orang mengatakan bahwa Allah Ta'ala bermusyawarah dengan malaikat tidak benar, tidak ada. Kenapa? Musyawarah itu memerlukan orang-orang yang memiliki kecukupan pengetahuan. Sedangkan malaikat mengatakan, aku tidak tahu apa-apa. Jadi ini suatu hal yang diungkapkan oleh orang-orang tentang Allah Ta'ala bermusyawarah. Kemudian oleh Huzur dikatakan itu tidak benar. Adalah memang demikian adanya. Bahwa Allah bukan bermusyawarah. Tapi Allah hanya memberitahukan bahwa aku punya rencana akan menciptakan manusia yang menjadi mazhar dari segala sifat-sifatku itu. Di sini Huzur juga masih banyak menjelaskan tentang tafsir dari ayat ini, di mana beliau masih menjelaskan tentang jawaban terhadap keberatan orang-orang yang tadi itu. Insya Allah untuk hal ini kita akan lanjutkan nanti. Demikianlah para pemirsa MTA yang budiman, kita cukupkan untuk episode kali ini. Insya Allah kita akan bertemu pada episode selanjutnya. Saya Maulana Fazal Muhammad Mubashir dan kru MTA mohon undur diri. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi karunia pada kita semua untuk dapat mengamalkan segala perintah-perintahnya dan meninggalkan segala larangan-larangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.